Lanjut belajar lisensi Windows. Kali ini kita akan bahas mengenai key activation Windows yang Anda beli di marketplace. Bisa jadi itu original tapi bajakan. Kok bisa? Dan juga saya akan mengkoreksi beberapa hal yang saya salah utarakan di video sebelumnya. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Udah? Oke. Pertama-tama, saya mohon maaf dulu kepada ini Fix Me Channel karena saya menyebut videonya yang ini itu misinformasi. Sebenarnya enggak. Ternyata setelah saya lihat kembali, di video itu hanya menyebut bisa aktivasi, bukan bicara mengenai lisensi. Di video sebelumnya, saya bilang bahwa kalau Anda mau cari Windows original berlisensi di marketplace, cari yang official store. Misalkan Tokopedia yang centang biru gitu ya, atau sebut juga mall sekarang. Ternyata saya salah. Oke. Di satu conversation, saya menemukan bahwa bisa jadi ya, di marketplace yang official store sekalipun ya, bisa jadi dia menjual Windows yang sifatnya tidak berlisensi ya. Tapi don't get me wrong, baik Anda menggunakan activation key dari marketplace yang harganya 10.000, 20.000 ya, atau yang 100.000, 500.000, atau dari website yang keys itu ya, saya tidak meragukan bahwa activation key yang Anda dapatkan dari sumber-sumber itu bisa mengaktifasi Windows yang source-nya Anda dapatkan dari official website Microsoft sekalipun. Bisa diaktifasi menggunakan key yang didapatkan dari sumber-sumber tadi. Saya nggak meragukan bahwa itu bisa. Tapi yang ingin saya tekankan, sumber-sumber yang tadi saya sebutkan, ya, itu mereka hanya menjual activation key, tapi bukan menjual lisensi. Tapi kalau bagi Anda, yang penting bisa aktivasi Windows yang installernya saya dapatkan dari website Microsoft, itu sudah kita anggap ori, ya, Anda bisa berhenti di sini. Tapi kalau misalkan Anda mau mempelajari mengenai lisensi dan argumen saya mengenai key yang Anda dapatkan dari marketplace yang tadi saya sebutkan itu ori tapi bajakan, itu seperti apa, kita bisa lanjut. Oke? Oke, dari tadi saya sebutkan mengenai lisensi, ya, bukannya kalau kita aktivasi Windows itu sudah cukup bahwa itu original. Belum tentu. Oke, Anda bisa aktivasi Windows itu tidak membuktikan bahwa lisensi Anda itu valid. Oke, lisensi itu apa? Lisensi itu adalah agreement dari pemilik intellectual property. Anda bisa gunakan IP-nya mereka, ya, dengan Anda melakukan pembayaran kepada atau pembelian lisensi kepada mereka. Kalau Anda pernah melihat EULA, Anda next agree, nah artinya yang Anda beli itu adalah lisensi. Oke? Jadi kalau Anda mau secara legal menjalankan Windows, Anda butuh 3 hal. Pertama adalah installer Windows, ya. ISO-nya kita bisa dapatkan dari website resmi Microsoft. Yang kedua, itu adalah activation key, ya. Yang ketiga, ini adalah lisensi. Nah, ibaratnya saya mau nyetir motor di jalan, ya. Saya butuh motor, saya butuh kunci motor, saya butuh yang legalitas dalam hal ini STNK ataupun BPKB. Ya, memang yang jadi rumit adalah bisa nggak sih Windows itu jalan tanpa lisensi? Bisa. Ibaratnya Anda naik motor, ya, Anda bisa naik motor kalau tanpa key, ya nggak bisa. Ya, naik motor tanpa kunci nggak bisa. Tapi Anda naik motor dengan kunci tapi tanpa BPKB STNK, bisa apa nggak? Bisa. Tapi nggak boleh, ya. Di sini ada konsep bisa, ada konsep boleh, ya. Persepsi yang sering terjadi, saya dapat installernya dari website Microsoft nih, ori nih installernya, ya. Key-nya saya entah dapat dari mana, bisa aktivasi ori. Tar dulu, Anda punya lisensi apa enggak? Nah ini yang seperti Anda punya motor, punya kunci, nah ada STNK BPKB-nya enggak? Ya kan? Nah, jadi STNK BPKB-nya ini adalah lisensinya. Ini miskonsepsi yang sering terjadi. Yang penting saya bisa Windows-nya original, kemudian bisa aktivasi, ini ori. Belum tentu. Oke, belum tentu itu legal. Ya, legalitasnya ada di lisensi ini. Gitu ya. Nah, bentuk lisensi itu seperti apa? Dalam hal ini lisensi Windows. Tadi ada di video sebelumnya cerita ada 3 bentuk lisensi. Oke, OEM, kemudian juga FPP atau box, kemudian adalah volume license, ya. Nah, lalu bentuk lisensi itu seperti apa sih?
Kalau bentuknya nggak ada bentuk, tapi untuk membuktikan bahwa kita memiliki lisensi, itu ada tiga jalurnya. Pertama adalah jalur OEM, ya, ini yang dibeli bersamaan dengan laptop atau bersama dengan Anda merakit PC, kita dibeli barengan, ya. Kedua belinya box, yang ketiga belinya jalur corporate. Kita bahas yang dua ini aja. Oke. Bagaimana kita mengidentify di marketplace, apalagi yang official store sekalipun bisa jadi bukan menjual barang berlisensi. Yuk kita lihat. Ini di Tokped, ini di store-nya Microsoft Authorize, ya, dioperasikan oleh salah satu partner resmi Microsoft, dan distributor Microsoft personally bilang ke saya ini barangnya benar semua. Oke. Nah, kita lihat parameter pertama, ya, tentunya itu adalah di harga. Oke. Kemarin kita bicara Windows 11 Home, ya, itu harga yang wajarnya di website Microsoft itu berapa? Harga wajarnya adalah 3 juta. Nah, di sini harganya adalah 2,5 sekian. Masih dalam range wajar, yaitu sekitar 30%. Oke. Nah, kemudian kalau yang Pro tentunya lebih mahal, 3,8 gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat. Untuk Anda mengidentify, selain kita bicara mengenai official store, cara kita identify bahwa dia adalah barang asli berlisensi, ya, kita lihat yang di-deliver kayak gimana sih. Oke. Nah, kita lihat description-nya. Oke, sebentar. Nah, nanti akan ada perbandingan yang lain. Nah, yang di-deliver, kita lihat aja fotonya. Oke. Nah, ini contoh yang bagus nih. Bentuknya dia box seperti ini ya. Nah, ini contoh bagus juga. Yang di-deliver bentuknya seperti ini. Ini saya perbesar. Nah, dia ada boxnya. Kemudian dia ada, kalau yang FVP itu ada USB installernya. Walaupun Anda bisa download dari website Microsoft ya. Tapi kesemuanya ini, ya, Anda beli box beserta invoice atau resipnya, itu adalah bukti valid Anda kepemilikan lisensi Windows. Ini adalah contoh listing yang saya sangat confident bahwa ini adalah bukan menjual barang berlisensi. Parameter pertama, harga 20.000. Jelas, Pak. Parameter kedua, menyebut tidak original, uang kembali. Atau yang lainnya menyebut kalau tidak bisa diaktifasi akan dikasih key baru. Nah, di dunia penjualan lisensi itu sangat red flag, Pak. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat apa yang di-deliver. Nah, yang di-deliver kayak gini, Pak. Oke? Kalau kita lihat lagi, ini bukan sesuatu barang yang Microsoft akan buat. Oke? Nah, jadi bisa kita simpulkan yang dijual ini bukan barang berlisensi. Ya. Listing selanjutnya juga menarik karena di namanya ada salah satu manufacturer laptop terbesar. Ya. Dan juga disebut Authorize, gitu. Oke. Nah, review saya terhadap listing ini gimana? Pertama, harga, ya, harga original 2, something, ini bedanya jauh sekali. Ingat, ya, yang wajar itu somewhere sekitar 30%. Oke. Kemudian yang di-deliver adalah hanya activation key aja. Oke. Microsoft tidak ada jalur distribusi hanya menjual activation key saja, tidak ada. Ya, yang dijual Microsoft itu adalah lisensi, bukan activation key. Oke. Kemudian ini yang dijual adalah OEM. Ingat tadi OEM harus dijual bersama dengan laptop atau penjualan PC rakitan, gitu ya. Nah, kita lihat yang dia deliver seperti apa. Di sini tidak ada satupun yang menyebutkan kayak bentuk fisik OEM, ya. Kalaupun ada, nah ini dia. Kita perbesar ya. Yang dikasih cuma stikernya aja, Pak. Ya. Kemudian, nah ini lagi. Ingat OEM harus dijual berbarengan dengan hardware. Ya. Di sini secara invoice cuma ada apa ini? Key-nya doang. Tidak ada hardware situ. Sehingga kalaupun ini barang asli, ini nggak comply, Pak. Bisa dibilang bajakan juga. Oke. Tadi kita bahas OEM. OEM itu bentuknya kayak gimana sih ya yang Windows 11 Home? Nah,
Ini ada listing menarik dari nah saya ini confident ini benar. Oke. Nah, dia bentuknya seperti kayak amplop, di dalamnya ada CD. Oke. Kemudian dia juga kalau Anda buka CD-nya juga bukan CD murahan loh ya. Nah, di sini juga menampilkan logo Sonic Metrodata, salah satu distributor resmi untuk OEM selain Systech dan Astrindo. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat deskripsinya, kalau nggak bisa aktivasi diganti key baru, nggak ada. Kalau nggak original uang kembali, nggak ada. Oke. Karena memang dia jual barang yang original. Oke, berlisensi. Oke. Tapi perlu diingat, ini adalah barang OEM. Barang OEM harus dijual barengan dengan device. Kalau misalkan Anda beli ini aja tanpa beli laptop ataupun rakit PC, itu nggak boleh, Pak. Oke, kita recap. Kalau Anda mau installer Windows yang asli, Anda bisa download dari website resmi Microsoft, ya, gratis. Kalau Anda mau mengaktifasi itu, pakai yang keys yang itu bisa, ya, tapi nggak boleh karena itu tidak berlisensi, ya. Memang miskonsepsi yang terjadi, orang menganggap itu original. Padahal adalah kalau Anda nggak punya lisensi, walaupun installernya dari website Microsoft dan bisa diaktifasi tanpa lisensi, ya, itu bajakan. Yang benar gimana? Yang benar Anda harus punya lisensi Windows, ya, bisa lewat jalur OEM ataupun jalur FPP, yang nantinya Anda akan diberikan activation key untuk mengactivate, tentunya punya lisensi dan itu legal. Untuk sekarang itu dulu.